Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Nababilah dan ada teman saya Dery Tri Anggara, Ivan Adi Adrian, dan Nazwanda Lutfiah. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang pembukaan pengelolaan data buku pada pemrograman sistem informasi perpustakaan yang kami buat. Program yang kami buat ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan data buku, data anggota, serta proses peminjaman dan pengembalian buku secara digital. Dalam pembuatan program ini, kami menerapkan konsep Object Oriented Programming atau disebut OOP yang kami buat. Buku ini berfungsi sebagai cetakan atau blueprint untuk membuat objek buku. Di dalam kelas buku terdapat atribut berupa ID buku, bertipe data string untuk menyimpan kode unik buku. Lalu ada judul bertipe data string untuk menyimpan judul buku. Lalu ada pengarang bertipe data string untuk menyimpan nama penulis. Lalu di sini ada tahun terbit bertipe data integer untuk menyimpan tahun terbit. Ada stok bertipe data integer untuk menyimpan jumlah total buku. Lalu ada stok tersedia bertipe data integer untuk menyimpan jumlah buku yang tersedia untuk dipinjam. Atribut ini bersifat private yang dimana tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Untuk mengaksesnya kami menggunakan getter dan setter. Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Bisa kita lihat di sini. Oke, di sini bisa terlihat daftar perpustakaan buku. Ada 2 buku yang sudah saya masukkan. Di sini ada 7 kolom: nama, ID buku, judul, pengarang, tahun, stok, dan tersedia. Lalu ada beberapa fitur yang kami tambahkan seperti tambah buku. Ketika kita ingin menambahkan buku, maka akan muncul perintah untuk memasukkan buku, form tambahan buku seperti ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, stok. ID bukunya contoh kita masukin ID dengan nomor 14. Untuk judulnya kita masukin di sini tamat. Untuk pengarangnya kelompok 7. Tahun terbit ada di 2026. Stoknya tersedia ada di sini 6. Maka kita simpan. Data berhasil tersimpan di array list dengan ID buku 14, judul taman, pengarangnya ada di kelompok 7, tahun penerbit 2026, stok tersedia ada 6. Nah, di mana stoknya 6, tersedianya 6. Berarti belum ada buku yang dipinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perpustakaan digital, yaitu pengelolaan data anggota. Pertama, saya membuat kelas anggota, yang mana kelas anggota ini berfungsi untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Pada bagian ini terdapat atribut. Ada private string ID anggota, private string nama, private string alamat, dan private string nomor telepon. Atribut tersebut digunakan untuk menyimpan informasi anggota seperti ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya terdapat konstruktor. Konstruktor itu adalah publik anggota yang terdiri dari string ID anggota, string nama, string alamat, dan string nomor telepon. Konstruktor digunakan untuk membuat objek anggota baru dan mengisi data awal anggota. Kemudian juga terdapat metode getter dan setter seperti get ID anggota, set ID anggota, get nama, set nama, get alamat, set alamat, get nomor telepon, dan set nomor telepon. Dari mana metode tersebut
digunakan untuk mengambil maupun mengubah data anggota. Selain itu, terdapat metode tampilkan info yang berfungsi menampilkan seluruh informasi anggota. Kita masuk ke aplikasinya, contohnya seperti ini. Ini yang sudah saya masukkan nama-nama daftar anggota perpustakaan. Sekarang kita contohkan. ID anggota kita masukkan bebas. Kemudian nama Sule, alamat Jakarta, nomor telepon bebas saja ya. Kita dicontoh. Simpan, langsung masuk. ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adi Adrian dengan NIM 2411142834 akan mendemonstrasikan fitur sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku pada aplikasi perpustakaan digital yang telah kami kembangkan. Perlu dicatat di awal bahwa karena data pada aplikasi ini disimpan sementara di dalam memori lokal atau array list, kami sudah menginput beberapa contoh data buku dan data anggota terlebih dahulu melalui menu manajemen agar simulasi transaksi ini bisa langsung berjalan. Langkah pertama adalah proses peminjaman buku, di mana kita cukup membuka menu sirkulasi pada sidebar kiri, lalu mengisikan ID buku dan ID anggota yang valid pada kolom input yang tersedia. Begitu tombol pinjam buku ditekan, sistem backend melalui kelas perpustakaan.java secara otomatis akan memvalidasi kecocokan data sekaligus memotong jumlah stok buku yang tersedia di rak perpustakaan secara real time. Seluruh aktivitas yang sukses ini akan langsung tercatat sebagai baris baru pada tabel log riwayat di bagian bawah, lengkap dengan petunjuk waktu atau timestamp yang akurat. Namun, jika petugas tidak sengaja memasukkan ID yang keliru atau buku yang dicari ternyata sudah habis, sistem akan langsung menolak transaksi, menampilkan notifikasi gagal demi menjaga validitas data sirkulasi. Selanjutnya, untuk proses pengembalian buku, alur kerjanya yang digunakan hampir sama, di mana petugas tinggal memasukkan kembali kombinasi ID buku dan ID anggota yang bersangkutan, lalu menekan tombol kembalikan buku. Sistem akan mendeteksi pengembalian tersebut, memulihkan anggota fisik buku ke jumlah semula, dan menambahkan baris log baru dengan status kembali. Sepanjang demonstrasi ini, kami juga memperlihatkan fitur penggantian tema ke dark mode melalui tombol navigasi di pojok kanan atas untuk memberikan fleksibilitas visual bagi kenyamanan mata petugas perpustakaan. Sebagai penutup, seluruh pembaruan transaksi di menu sirkulasi ini dipastikan telah terintegrasi secara instan dengan panel data lainnya berkat fungsi sinkronisasi otomatis pada GUI utama kami. Sekian demonstrasi fitur ini dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Nazondar Lutfia dengan NIM 2411141297. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan struktur program dan hasil pengujiannya. Program dijalankan melalui main Java yang berfungsi sebagai titik awal dari suatu aplikasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan tampilan utama atau main GUI-nya. Secara keseluruhan, program ini menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP, di mana setiap bagian memiliki kelas dan tugasnya masing-masing. Misalnya, kelas buku untuk data buku, kelas anggota untuk data anggota, dan kelas transaksi untuk proses peminjaman. Selain OOP, program ini juga menggunakan percabangan if-else untuk pengambilan keputusan, perulangan for dan for each untuk menampilkan serta mencari data, dan array list untuk menyimpan kumpulan data selama program berjalan. Setelah program selesai dibuat, kami melakukan pengujian pada seluruh fitur seperti tambah data buku, tambah anggota, peminjaman, pengembalian, dan riwayat transaksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang telah dirancang. Dari program ini, kami belajar bagaimana menerapkan konsep OOP, percabangan, perulangan, dan pengelolaan data dalam sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.